jelaskan simpel aja kok. Iya iyain aja, begitu Islam dulu lu iyain, gua gamparin lo. Aduh, diam dulu lah. Kamu bisa diam gak sih? Diam dulu lah. Ngomong terus. Nanti saya tanya kamu balik nih habis ini. Ya, di dalam manusia itu. Billy. Iya, sebentar. Tuhan itu manusia bukan manusia. Tuhan. Tuhan bukan roh. Tuhan bukan tubuh. Percuma lu ngomong panjang. Sebentar dulu lah. Ini saya belum menjelaskan ini. Emang lu kira Tuhan itu manusia? Tuhan punya roh. Iya, nanti saya jelasin. Yesus memang manusia. Saya nggak menyangka Yesus punya jiwa. Yesus gimana? Kita tanya dari manusia. Apakah benar Tuhan itu punya roh? Nanti kita tanya. Sebentar. Ngomong dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus bilang Allah itu roh, bukan zat. Nah, saya kunci ya. Allah itu roh ya, saya kunci ya. Allah. Karena apa yang berasal dari Allah adalah Allah. Bukan dari manusia lah. Orang dari Allah ya udah pasti Allah. Nih, di dalam diri ya Billy, ya ada tubuh, roh dan juga jiwa. Nah, apakah ada 3 hipostasis ini dapat dikatakan sebagai Billy, ada 3 Billy, ya kan? Billy 1, Billy 2, Billy 3 enggak? Saya mengenal 1 Billy, yaitu Billy ini yang di dalam dirinya ada tubuh dan juga jiwa. Nah, sekarang kamu tadi saya sudah jelasin, kamu potong-potong mulu. Ya kan? Terus kamu juga mendukung bahwa Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Nah, tapi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, ya, Tuhanmu malah mengutuk orang Yahudi nih jadi kera. Gimana nih? Kamu jawab. Kamu jawab. Siapapun yang mengutuk keturunan Abraham, maka dia orang yang terkutuk. Nah, sekarang Tuhanmu mengutuk orang-orang Israel. Jawab. Gak usah tantrum. Jawab. Gak usah tantrum. Tuhanmu mengutuk orang-orang yang memilih nih jadi kera. Gak usah tantrum. Sekarang kamu jawab. Gak usah kejar. Sekarang kamu jawab. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja kagak. Kata Tuhannya Abraham, siapapun yang mengutuk engkau, maka ia akan kukutuk. Tetapi siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkatinya. Sekarang Tuhanmu mengutuk orang-orang Israel. Gak usah tantrum. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja kagak. Jangan tantrum, jangan main sama Tuhan kami sama. Kalau mau menyan Yahudi dari Yahudi kok. Simon Petrus pun dari Yahudi, mereka mengakui kok. Yesus makan Tuhan Israel, ya kan? Katanya Tuhannya sama. 3.000 sampai 5.000. Tapi Tuhan Paulus mengutuk orang Yahudi sebagai jamaah iblis. Bentar, yang lain diam mulutnya. Saya mau jawab. Yang lain diam mulutnya. Oke, saya jawab ya. Jadi ayat itu berbicara tentang Umar, diam mulutnya Umar. Kalau ada orang jawab, diam mulutnya. Jadi ayat itu berbicara tentang, menceritakan tentang orang-orang yang melanggar hari Sabat. Jadi orang-orang yang melanggar hari Sabat saat itu, ketika hari Sabat di mana yang harusnya mereka itu duduk manis di rumah atau tempat ibadah untuk beribadah, tapi justru mereka kelayapan. Ada yang cari ikan, ada yang jalan-jalan. Nah, akhirnya Tuhan marah, murka. Akhirnya mereka mengutuk. Jadi mengutuk itu bukan mereka jadi kera beneran, enggak. Itu alegori. Jelasinnya pakai ayat. Saya pakai ayat iya, tadi. Itu tadi ayat minimal 2. Itu kan Ulangan 19 ayat 15, 2-3 saksi perkara dianggap sah. 2-3 ayat kesaksian dianggap sah. Pakai ayat silakan. Berani ayat. Soalnya di situ ada tafsiran juga. Ayat. Dia jadi kera. Enggak pakai ayat. Enggak, jangan tiap hari bahas Bible, bahas Torah, bahas Neviim, bahas Ketubim, tapi ditanya Al-Quran enggak bisa jawab. Terhitung kenapa sih? Pakai ayat. Diam dulu. Ben Abraham, monitor. Ya, kita fokus kepada komposisi Tritunggal karena judulnya adalah komposisi Tritunggal. Oke, ya sudah. Kita fokus sama komposisi Tritunggal. Oke, kata judul Tritunggal kita tadi adalah gini, ini ada yang saya highlight nih. Enggak usah dikasih napas, enggak usah dikasih Jawab dulu itu, jawab. Kan kamu bilang Tuhannya sama, ya kan? Ya kan kamu mengiyakan tadi kan. Bang Billy enggak menjawab.
Tenang, Ya, tenang. kita sudahi dulu. Jadi Itu jawaban jadi daripada aku bilang daripada Itu rabinya. jelas itu. Ya, terus kamu setuju kan? Sekarang Itu saya tanya. konsep bapak-bapak gereja udah jelas. Tritunggal nggak ada. Tuhanmu Bukan kalau dari orang konsep Israel, Yesus. Komposisi Tritunggal, Ben. Ya, oke, kita fokus sama komposisi Tritunggal. Jadi menurut Tritunggal tadi dijelaskan bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Ada tiga nih. Jadi trikotomi Tuhan itu dipecah jadi tiga. Mereka mengasumsikan bahwa Tuhan itu seperti tubuh, jiwa dan roh. Jadi Tuhan ini dicacah nih seperti amuba. Jadi tiga, ada jiwa, tubuh dan roh. Di mana ketiganya ini adalah berbeda. Iya, Bang Enok tadi gambar-gambarannya gimana Bang Enok? Coba dibuka lagi gambar-gambarannya Coba biar Enok, kita dibuka lagi gambar Enggak, tadi, pakai Enok. ayat kan tadi mau menjelaskan ya kan Ben Abraham pakai ayat dong. Di mana tiga Tuhan itu saya nggak kenal tiga Tuhan. Tritunggal tadi. Saya nggak kenal tiga Tuhan. Itu di mana aja? Ayatnya di mana? Coba gambar kau tadi mana? Gambar kau tadi gimana? Yang trikotomi tadi di mana? Gambar Ya, kau. itu kan saya hanya meneruskan oleh Bang Nafiri tadi. Bang Nafiri pakai rumus trikotomi, jadi saya menjelaskan Coba, gimana? apa yang dia narasikan kasih tadi. lihat. Gambar trikotomi Oke. kau tadi mana? Coba buka Ya, lagi. habis ini kamu jawab pertanyaan saya ya. Dua Ya, arah itu dong. gampang. Kita Nggak fokus mau dulu dua sama arah nggak? komposisi Saya tanya mau dua arah nggak? Tema yang Mau dua arah mau nggak? Mau dua arah nggak? oleh Billy. Mau dua arah atau enggak? Kamu kebiasaan Abraham. Anda nggak Saya usah sering lihat kamu kejang-kejang. diskusi. Anda kalau debat dengan Enggak, saya, kamu itu nggak usah kalau panik, dikejar gitu Al-Quran loh. banyak alasannya, lari-lari, Aduh, lompat-lompat kayak nggak usah monyet. panik. Nabinya juga bingung. Enggak, kamu mau dua arah atau enggak? Jawabannya saya itu cuma iya atau enggak. Anda bisa nggak sesuai Enggak. dengan tema yang Saya tanya, diangkat oleh kamu host? mau dua arah apa enggak? Itu pertanyaan saya. Iya atau Anda enggak? bisa Jawab nggak aja gitu. Kalau sesuai enggak arah dengan ya tema udah. yang diangkat oleh host? Iya. Saya tanya sekarang mau dua arah atau enggak? Nggak ada tritunggal di Quran. Nggak laku tritunggal di Quran. Enggak, kamu mau diskusinya mau dua arah enggak? Mau dua arah enggak diskusinya? Loh, kita Enggak, mau dua arah atau enggak? Jawabannya itu simpel. Iya atau enggak? Bahas sesuai apa tema Iya, yang diangkat pertanyaan oleh saya host ya. tentang Ini skema kalau kamu tritunggal. enggak gila ya. Ini kalau kamu enggak gila. Kalau orang enggak gila tuh ditanya iya atau enggak tuh jawabannya iya atau enggak. Cuma ada dua, enggak ada yang lain. Jawabannya Kamu sesuai dengan tema yang diangkat kamu oleh mau host tentang dua skema arah tritunggal. diskusinya atau enggak nih ya? Jangan Kalau saya tanya nih, kamu mau dua arah enggak diskusinya? Enggak mau diskusi dua arah atau enggak nih? Saya tanya dulu. Loh, kenapa takut? Iya, sesuai Enggak, kamu yang takut. Tritunggal Kamu ya. harus memframing orang. Kamu yang Temanya takut. tentang skema tritunggal ya. Sekarang saya tanya, kamu mau diskusi dua arah enggak? Iya, dua arah sesuai dengan tema yang diangkat Oke, host tentang dua skema arah. Setelah tritunggal. kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya ya. Sudah. Iya, temanya tentang skema tritunggal. Loh. Enggak, pertanyaan saya ini. Saya penasaran. Pertanyaan saya nggak dijawab gitu loh. Iya, saya mau diskusi dua arah sesuai dengan tema. Nah, Sesuai dengan tema. jadi abang hari ini abang saya kasih tahu nih biar abang belajar juga bang agama abang. Jadi jangan tiap hari bahas bibelnya orang bang. Jadi sekali-kali jawab Al-Quran Kita gitu loh, Bang. lagi kok Enggak, jadi kita jangan lagi bahas jadi jangan tema tentang jadi jangan kayak skema gini bang. atau Jadi komposisi jadi manusia itu tritunggal jangan dari tadi. cuma mau tahu isi celana. Moderatorin Kenapa itu dua takut? arah tapi jangan keluar dari tema. Iya, Silakan bicara bawa tentang Tritunggal skema ada kok di tritunggal. Al-Quran. Enggak, pertanyaan Kalian saya cuma pelajari simpel bang. gitu. Dijelaskan, Jangan enggak keluar dari dijelasin tema. juga. Komposisi Tritunggal. Ayo kita mulai. Tadi kan Anda Bang Henok tadi membuat gambaran-gambaran yang Billy itu ada tubuh, jiwa dan roh disejajarkan dengan Tuhan yang mempunyai tiga unsur. Nah, bagaimana itu Bang Henok itu Oke. menjabarkan ketuhanan yang tiga itu menjadi satu? Oke. Coba saya Jadi bentar. saya ngomong dulu sebentar Pak Salomo sebentar ya. Oke, ini saya diskusinya sama siapa nih? Dua arahnya sama siapa? Jadi nggak ada ini unggul masuk datang-datang recokin kayak preman lu. Nah, ya udah. Preman gua Fokus gampar. ya nu bang ya, fokus ke Tritunggal ya bang, fokus ke Iya. Tritunggal ya. Enggak, gini. Kita sebelum kita Tentang mulai diskusi, sejarah kita Tritunggal mulai sekalian kesepakatan remaja dulu, ya kan? Ya Pakai kita mulai tema. kesepakatan dulu. Tritunggal Kita ya. dua arah Jadi kita kan? tahu bahwasanya Komposisinya Tritunggal itu adalah ajaran bijak Tritunggal. Bapak Gereja ya. Tritunggal Dua adalah arah, jangan ajaran bijak keluar Bapak dari Gereja. tema. Iya, tahu. Saya juga nggak bodoh, nggak gila. Nggak tahu ya, Pertanyaan berarti saya gini, ajaran kita bijak sepakat Bapak Gereja dulu. Tritunggal. Ya, Iya, kita sepakat dulu dua arah kan sudah, ya kan dua arah.
Berarti setelah Anda bertanya, saya akan bertanya juga, betul? Sudah. Kita akan Sesuai dengan dua tema, arah kan? Satu tema, dua arah Sesuai satu dengan tema, tema, tapi. jangan melenceng. Iya. Kenapa sih ketakutan? Saya tahu. fokus aja. Ajaran bidat Bapak Oke, Gereja. satu Bidat temanya tuh Bapak ya, Gereja komposisi Ajaran Tritunggal. bidat. Ini ngomongnya satu-satu lah. Unggul ngomong, Ben Abraham ngomong. Unggul, kamu nggak bisa kalau sendirian ya, harus ditemanin gitu ya. Udah, Jangan kemana-mana, Enok. Fokus sejarah Lu Tritunggal, nggak fokus bisa Tritunggal. dengar orang ngomong. Tritunggal. Saya nggak akan Dua mulai kalau arah, pertanyaan saya belum oke. dijawab. Saya mau Lu diskusi sama sama siapa Ben dulu nih? Abraham, temanya itu komposisi Tritunggal, Iya. jangan keluar dari Udah, tema. udah Udah kamu diam silakan. dulu. Saya mau Oke, diskusi oke. sama kamu atau sama Abraham? Dari tadi udah diam, lo aja nggak jalan-jalan. Enggak, saya diskusinya sama kamu atau sama Aduh, Abraham? Oke, gini Saya aja. Saya mulai dulu Jangan aja dengan tentang Malikil. subsidi Udah, Tritunggal ya. Nanti ada Oke, teman-teman antara di dia sini yang dengan bisa Malikil, nambahkan ya. Jadi kalau kita bicara Tritunggal, Tritunggal itu awal sejarahnya itu adalah triados. Triados itu artinya Enggak, tiga sekarang dewa. pertanyaan Dios. saya, tenang, kalau disuruh mulai nggak saya mau, gua diskusinya mulai sama lu. siapa? Sama Saya Malikil, diskusinya Malikil. sama Mulai lu siapa? salah. Gimana? Diam Udah. kau, diam. Pertanyaan saya diskusinya sama siapa? Udah lu diam Saya aja diskusi dulu, sama lu siapa? diam aja, Sama biar Malikil, gua mulai Malikil. dulu. Nanti teman-teman yang Ah mau enggak, menanggapi, pertanyaannya saya lawan siapa? One on one gitu loh. Jadi ketika kamu bertanya kenapa saya sih Bible, jadi saya kejang tanya hitung ini? Kenapa Anda kejang? Jangan Nah, kencang-kencang nanti diam, diam, diam. Saya lagi bernarasi, kau diam. Saya enggak, lagi pertanyaan bernarasi. saya diskusi sama siapa dulu nih? Pertanyaan saya nggak dijawab loh. Udah lu Saya diam nggak dulu. puas banget ini. Udah. Gini. Lu berdiskusi sama orang yang tentang Tritunggal, clear. Oke, deal. Udah, udah gitu. diam. Ini terusin narasinya. Kenapa? Gua nggak Jadi awal kenal lu mulanya siapa? adalah triados. Triados itu artinya tiga dewa. Tiga dios, bahasa Latin tiga dewa. Jadi emang tiga. Tuhannya Tritunggal itu emang tiga, guys. Bahkan ketika Tertullianus dia memformulasikan tentang Trinitas atau Trinity, itu emang tiga. Bukan tiga tapi satu, enggak, memang ada tiga. Trinitas itu dari kata trinus, tiga serangkai. Jadi emang ada tiga Tuhannya itu, Bapa, Anak, dan Holy Spirit. Memang ada Ya. tiga gitu Tuhannya itu. Nah, bahkan ketika Athanasius juga memformulasikan ulang konsep Tritunggal ini, mereka Tuhannya juga tiga gitu loh. Nah, jadi kapan tiga tapi satu ini muncul? Secara pasti memang tidak ada yang tahu gitu loh. Tapi yang pasti ini kalau hipotesa saya nih, nanti boleh teman-teman koreksi atau mungkin tambahin ya. Hipotesa saya nih, konsep tiga tapi satu ini baru muncul ketika Johannine Koma ini dimasukkan ke dalam Textus Receptus, artinya sekitar antara abad 15-16. Karena pada sebelumnya itu bukan tiga tapi satu, memang ada tiga Tuhan gitu loh. Itu dulu aja. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin? Oke, coba aku Silakan. bantu tambahkan lagi. Coba Bang Billy bantu aja, coba jelasin ke kita tentang Tritunggal itu kalau menurut kita ada tuh di Perjanjian Lama juga di Kejadian 3 ayat 22. Coba Bang Billy mungkin bantu jelasin ke kita itu maksudnya seperti apa? Di Tritunggal nggak ada 3 ayat hubungannya 22. dengan Tritunggal nggak ada hubungannya dengan ajaran Tuhan. Oke, oke. nggak ada. Coba aku Maksud bantu dia tuh, bacain ya. maksud dia Paham gini, itu. maksud Pak Salomo tuh dielaborasi, maksudnya dalam pandangan Ya, Yahudi seperti apa? pandangan bunyi Yahudi ayat itu gitu gimana? loh. Nggak Soalnya ada di sini pandangan- kan dikatakan nggak ada gini. pandangan Yahudi. Berfirmanlah Jadi, Tuhan soal Allah konsep sesungguhnya manusia Tritunggal nggak ada. itu. Ya, tapi di sini dikatakan Kejadian 3 ayat 22 di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu gimana coba? Salah satu di antara kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, audiensinya siapa di situ? Itu adalah malaikat yang bernama malaikat bukan serafim, betul lagi. Apa sih? Apa Malikil? Malaikat apa itu Malikil? Lupa Oke. kita ada penama. Oke, jika memang itu malaikat, pertanyaannya apakah memang manusia ini memang hanya ada satu malaikat aja yang tahu tentang baik dan buruk, sedangkan yang duanya tuh nggak tahu, gitu? Karena itu kan dikatakan salah satunya, gitu. Enggak, itu dia berbicara dengan malaikat apa sih itu yang menjaga pintu Eden itu pakai
kerup. Nah, jadi Tapi dia di sini berbicara dengan coba kita baca baik-baik dulu ya. Berfirmanlah Tuhan Di situ Allah, bukan sesungguhnya tentang tahu, manusia bro. itu. Salomo. Di situ bukan tentang tahu. Ra itu sesuatu yang disebut, ra itu kan adjektif, itu karakter, artinya sudah berdosa. Nah, kalau itu kau asumsikan sebagai Tritunggal, siapa yang berdosa? Dia dari ketiga itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Bang, Gini ya. Sebentar. Coba baca dulu baik-baik. Berfirmanlah Saya sudah Tuhan baca. Allah. Di sini Coba baca berfirmanlah original Tuhan teksnya Allah dong. loh. Aneh pengen Berfirmanlah Tuhan Seperti Allah, apa? sesungguhnya Gini. manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita yang berfirman Tuhan Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka Ya. sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Iya. Yang berfirman Tuhan Allah, yang kita nih siapa? Berfirman Tuhan Allah, Iya. kita nih siapa? Ya sudah Oke. pasti merujuknya ke firman Tuhan Allah juga. Kita itu kan kita berbicara apa kal? Kita dengan kami sama nggak? Kita itu berbicara universal, kami itu berbicara Iya, spesial. tapi di sini menggunakan kata salah Astagfirullah. satu. Salah Minta satu baru ampun dah. kita. Kamu mau bertanya, mau dijawab nggak? Iya, maksudnya saya paham sih maksudnya abang. Tapi contohnya Udah, gini. lanjutlah yang Aku lain. abang sama Bang Billy nih. Aku abang sama Bang Billy. Aku bilang ternyata salah satu dari kita tuh dia ternyata benar loh. Nah gitu kan. Salah satu dari kita tuh dia yang paling benar loh. Nah artinya memang ada 3 orang kalau penggunaan katanya seperti ini. Gitu. Gitu Bang. Monitor, Bil. Coba bacain original teksnya dong, Bil. Oke, sebentar Sudah, ya. Salomo, diam dulu ya, Salomo. Gini. Oke. Jadi kan kamu hanya diajari dari terjemahan. Gini loh, kita kasih tahu kamu itu dari original teksnya. Itu ra ya, ra itu bukan kata benda, ra itu kata sifat. Nah, kalau itu sudah kata sifat, artinya sebagai karakter. Nah, kalau itu kau asumsikan sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Itu ra, salah satunya sudah ra, berdosa. Ya. Ra itu bukannya kejahatan ya, di ya? Iya, adjektif itu kata Iya, sifat. kata sifat. Ra itu kan evil. Iya. Ya, dalam bahasa Ibrani. Ini. Jadi ini kawan-kawan kan nggak ngerti itu ra itu apa. Ini wara. Ini wa itu dan. Nih, akar katanya ini ra. Itu tuh. Adjektif tuh. Jadi karakter kata sifat. Nah, kalau kalian mau asumsikan itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Yang sifatnya sudah berdosa itu. Kan iblis menuduh Tuhan itu berdosa tuh. Di Kejadian 3 ayat 5. Itu loh. Ya kan? Jadi kawan-kawan kalau mau cocokmologi, kajilah dalam originalnya. Jangan blunder. Senjata makan Tuhan nanti. Ya lanjut. Gini abang, kan abang kan menerjemahkan kan satu kata, penggunaan kata kita doang. Nah kalau misalnya penggunaan kata kita baiklah kita menciptakan, nah itu mungkin bisa bang. Tetapi kalau di sini dia ada menggunakan kata salah satu lagi, gitu. Ya, di situ audiensnya siapa? Itu tadi sudah dibilang oleh Pak Host. Di situ audiensnya kita itu kan berbicara umum gini, bro. Ya saya jelaskan karena kamu kayaknya nggak ngerti. Kata kita di situ, sorry Bang Malikil saya potong. Kata kita di situ kan Lagi gini, pakai Bang. kata Kalau naasih gitu kan misalnya artinya kalau ajakan ada itu. malaikat, No. sama ini lagi. Kalau misalnya yang dimaksudkan Bang Billy itu ada malaikat, berarti memang Tuhan membutuhkan malaikat juga untuk mencipta dong. Dia nggak bisa sendiri kan? Ini bisa Bukan. saja. Kalau Kejadian 1:26 itu gini ya kawan-kawan ya. Kejadian 1:26 itu imperfect, itu kohortatif, ajakan tidak langsung. Jadi bentuknya itu proklaim, pemberitahuan, makanya naase. Kalau sudah terjadi itu perfect, bara, itu bara. Di situ kan naase. Kata naasih di situ ajakan kepada siapa Bang Malikil? Maligil ayat 27 tadi bara oto. Iya. Hakem bara oto.
Bukan ajakan tidak langsung, bukan ajakan Auto berarti waktu diajak. menciptakan Tuhan sendirian, tidak sama malaikat, bara auto. Gini, biar kawan-kawan juga Ya, berarti Tritunggal kan. ayat 26-nya gimana itu? Iya, itu pemberitahuan, proklaim Tuhan memberitahukan. Kayak gini nih, saya kasih tahu nih ayatnya nih. Nah, selama ini kan nggak pernah diajarin sampai ke tahap ini kan Tritunggal. Jadi bukan mau merendahkan ya, memang fakta begitu kawan-kawan. Ini. Jadi internet itu kan menyediakan kita untuk mengakses segala sesuatu. Kenapa tidak belajar? Kenapa kita manut-manut dengan orang yang tidak mengerti? Ya, nih, ini kan diambil dari kata naase. Nah, itu bentuknya kata kerja. Ya sebentar, ini imperfect. Imperfect itu lawannya perfect. Imperfect tidak sempurna. Perfect sempurna, artinya belum terjadi. Itu loh. Imperfect lawannya perfect. Perfect sempurna, imperfect tidak sempurna. Nah, ini kohortatif. Kohortatif itu apa? Ajakan tidak langsung. Itu kohortatif. Coba searching lah di Google. Dan lalu kalian bandingkan seluruh kata nasi dalam Alkitab. Itu akurasinya ada 33 kata. Di dalam keseluruhan perjanjian lama ada 33 kata nasi. Bentuknya sama semua. Hanya di Kejadian 1:26 itu baiklah kita menjadikan. Semuanya yang lain itu membentuk, melakukan. Jadi contohnya sama seperti begini, Musa membacakan firman Tuhan, lalu orang Israel menjawab apa? Naase akan kami lakukan. Apakah mereka sudah melakukan? Belum, baru hanya bentuk proklaim, menyatakan iya kami sepakat, begitu. Ya, itu kan dari gramatikalnya kan Bang Malikil. Enggak, pertanyaannya itu sebenarnya bukan di gramatikalnya, Bang. Terus? Kalau kita menganalisis teksnya itu berarti ada oknum lain di situ. Siapa oknum itu? Iya, oknum lain sebagai saksi, bukan ikut mencipta. Yang menciptakan di ayat 27. Siapa yang mencipta? Nih, Enggak. ayat 27. Iya, Sebentar. betul. Bentar. Bara Maksudnya auto, di itu situ kan sendiri oknumnya siapa penciptanya. kita itu? Ini, ya kan diciptakanlah. Jadi siapa yang Saya mau menciptakan? dengar jawabannya Malikil sebentar. Bara itu kan kesalahan kita di terjemahan. Bara itu menciptakan, salah. Bara itu kata kerja sekaligus kata ganti. Jadi dia menciptakan, he created. Dia menciptakan. Jadi kan dia itu singular. Kalau itu dengan malaikat atau Tritunggal kan bentuknya plural. Baranu atau apalah bentuk pluralnya. Ini kan bara. Kata kerja bentuk singular ini. Kalau diterjemahkan literal ya dia mencipta, dia menjadikan, dia menciptakan, itu tuh bara. Masalahnya problemnya di Indonesia tidak diterjemahkan demikian. Makanya menjadi blur, menjadi kabur. Jadi terlihatlah penciptaan itu kerjasama antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Ya. Oke, saya analisis sedikit ya. Nih. Tadi mengenai gramatikalnya ya. Ini kan ayat 26 nih dikatakan demikian. Nih. Jadi kan kalau kita baca dari ayat ini kan sampai dari titik sampai ke koma, ini kan ada dua kata kita nih. Marilah kita. Oke. Menurut gambar dan rupa kita ini siapa, Bang? Ya, Ini kan audiens jamak, yang ada di situ, Tuhan, malaikat. Iya, kalau audiens kan ada di kata kita pertama nih. Iya. Baiklah kita, baiklah artinya naasing tadi kan originalnya. Ya. Ya, menjadikan manusia menurut gambar. No, dan bukan rupa. menjadikan. Membuat, Oh, enggak. membuat atau melakukan atau membentuk. boleh, terserah deh. Kalau diubah katanya menjadi membuat juga nggak apa-apa. No, faktanya begitu. Gini. Saya kasih Ya, kamu nggak apa-apa, nggak gini. apa-apa. Sebentar. Gini ya, kamu gini. Naase itu di dalam semua Alkitab. Naase ini naase ini. Naase ada 33 akurasi. Jadi yang menjadikan itu hanya di Kejadian 1:26. Selebihnya itu membuat dan melakukan. Gitu. Jadi dari 33 akurasi kata naase di seluruh perjanjian lama hanya ada satu yang diterjemahkan menjadikan. Selebihnya itu melakukan. Melakukan dan membuat. Itu aja. Iya. Bukan Bang, itu saya tahu Bang, itu betul. Tapi bukan itu yang maksudnya yang saya mau gali dari analisis dari Bang Malikil tadi. Maksudnya di sini kan ada kata kita, terjemahannya tadi apa yang paling tepat menurut Bang Malikil tadi? Melakukan, membuat atau melakukan. Membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan rupa kita. Kitanya siapa?
Ya Kalau Tuhan dan audiens audiens yang ada di situ, Ya audiens di situ siapa? Kalau kita lihat malaikat, kalau kerubim. kita lihat di ayat sebelumnya kan, kalau di ayat sebelumnya kan kita lihat ini kan kejadian kronologi di Taman Eden tuh. Kalau di dalam ayat sebelumnya kan di situ sudah ada makhluk lain ya kan, hewan-hewan. Malaikat itu Masa diciptakan menurut sebelum Rasul pada gambar manusia. hewan. Malaikat itu sudah ada diciptakan Iya. sebelum manusia. Ya, ya maksudnya Nih. gini bang, maksudnya kalau menurut rupa dan gambar kita, gambar audien ya. Ya, kalau kita tahu kan kalau malaikat itu kan nggak aneh-aneh itu bentuknya, ada yang Bang, bersayap, ada yang Malaikat seperti juga hewan. rupanya nggak sama kayak manusia kok. Gue tahu kan ini. Jadi final sebentar. Keberatan Saya tuh paham. di situ Bang Malikil, kalau misalkan Bukan. oke sebentar, saya ngalah dulu. Bukan. Kalau kita ikut jawaban Itu kan pemberitahuan, bentar bro. Finalnya kan di ayat 27. Di ayat 27 finalnya manusia diciptakan menurut gambar rupa siapa? Finalnya. rupa Allah. Perfectnya udah. Jadi kalau kamu mau mendasari argumentasi dari pemberitahuan, sebentar bro. Kalau kamu mau mendasari bentuk argumentasimu dari pemberitahuan, kamu salah. Pemberitahuan itu bentuknya kohortatif, ajakan tidak langsung. Kamu ngerti nggak kohortatif, ajakan tidak langsung? Ya ngerti Bang Malikil, saya ngerti Bang mengenai Ya sudah, kalau ngerti ya berarti sebentar bro, sebentar. Kalau kamu ngerti berarti yang diajak itu tidak ikut campur, tidak ada dalam bagian. Oke? Ngerti? saya ulang ya. Oke. Firmanlah Allah. Ini saya pakai terjemahan yang LAI lah. Ya, sembarang mau apapun terserah. Ya, tapi saya pakai yang gampang aja, yang saya mudah akses ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita mengajak ya kan, kohortatif tadi kan. Oke, saya terima, nggak apa-apa. Memang betul. Memang bunyinya juga demikian. Ayatnya memang dari analisis teks juga gitu. Ya, kita lanjut. Menjadikan manusia atau membuat manusia menurut gambar dan rupa kita Bang. Oke. Kita ini siapa? Kita yang kedua ini. Iya kan, malaikat Gabriel rupanya seperti Kalau- apa? Ya, ya saya nggak tahu Gabriel seperti Ya apa. udah, Saya nggak pernah ketemu Gabriel. ketika Gabriel menemui Daniel, Mikail menemui Daniel, itu rupanya menurut Daniel rupa apa? Kan rupa manusia. Coba kamu baca Daniel 10. Ya mungkin memang humanoid, tapi malaikat-malaikat kalaupun dikatakan sebagai malaikat, malaikat itu banyak Bang, contohnya. Gini. Ya ada yang kepalanya seperti burung merpati, itu gimana itu? Burung apa gitu? Kepalanya Iya, seperti tapi burung. final petunjuknya kan menurut rupa siapa, gambar siapa, kan di ayat 27 dijelaskan. Kenapa sih harus ngotot di ayat 26? Kan itu bentuk Oke, kohortatif. yaudah, kita lanjut. Kenapa sih harus begitu? Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke tema aja, kembali ke tema. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Nah, Iya. habis ini bertanya kan? Ya, habis ini kita teman-teman Tritunggal boleh tanya kan? Ya boleh tanya, seumur hidup boleh. Silakan. Silakan aja tanya. Enggak, maksudnya saya diskusinya sama Bang Malikil atau sama Ya terserah. Muslim nih? Terserah. Oh, sama Muslim. Malik, Oh, ya, sudah boleh. Malik nih agama apa dulu? Ini Yahudi atau? Memang terlihat saya apa agamanya? Oh Nggak nenek sih. tahu. Jadi biar jelas dulu. Oke, gini Soalnya ya, kamu kalau dengar kita ya. penjelasan Iya tentang kejadiannya, memang kita perlu dari Iya. Saya itu percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Allahku dan Bapakku. Jelas? berarti salah bang. Oh, Yang nenek perlu dia. kita tahu tuh dari Yahudi. Gitu Kamu percaya penjelasannya. memang seperti saya? Memang kamu seperti saya? Imannya? Iya, maksudnya gini bang. Yang perlu kita Bukan Salomo. klarifikasi Kamu itu dari sama Yahudi. seperti saya nggak? Ya sama. Ngapain? Oh, juga kamu kalau percaya kita Yesus sama itu kita? Tuhan dan Allahmu dan Bapamu juga? Ya percaya. Oh, Sama. Berarti Makanya kemarin tunggal nih si Salomo ini. Bingung. kemarin Paskah berarti kamu memperingati kematian Tuhan dan Allah kita, begitu? Iya. Oh ya sudah. Lanjut yang lain. Iyalah. Tapi kan Yesus bukan Allah Bapa kan? Ya, Gini. Kalau pemahamanku gini. Yesus memang bukan Bapa. Tetapi Yesus Astagfirullah, tadi memang kamu dari bilang Bapa. percaya, sekarang bukan. Pahami dulu. Berubah lagi kan? Gimana Makanya ini pahami dulu. barusan belum 1 menit tadi bilang Yesus Lo Bapa. udah kalau Yesus sebagai Bapa, ya boleh. Kalau Yesus Bapa juga nggak masalah. Tapi kalau Yesus Allah Bapa, yang takutnya nanti anehnya Allah Bapa berdoa kepada siapa gitu loh. Oke. Jadi gini. Jadi gini Bang Malik. Kalau Sebentar, kalau pemahamanku Salomo. Gini Bang. Salomo, saya sudah dapat poin pertanyaan dari si Enok. Begini ya, Enok.
Gini, orang itu berdoa, memanjatkan doa atau sumpah tentu kepada yang lebih tinggi darinya untuk supaya sumpahnya itu terikat. Benar nggak itu? Benar nggak itu? Iya, ya, silakan. Lanjut. Bukan, saya kasih contoh ya. Kita bermain biblikal aja ya. Di dalam Ibrani ya. Jadi kan banyak orang Kristen itu kalau berbicara tentang Tuhan Yesus itu bukan biblikal, tapi interpretasi, halusinasi kadang ya. Di dalam Ibrani, contoh ya, ini Ibrani 6 ayatnya yang ke-16. Bunyinya ini. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ngerti sampai sini? Nah, kalau Anda berkata Yesus itu berdoa kepada Allah yang lain, ya secara ini kamu sudah berkata imanmu itu politeis, kawan. Tapi kan pasti Anda tidak mengakui, sebentar. Pasti Anda tidak mengakui politeis. Nah, Anda akan berkata kemanusiaan Yesus berdoa kepada Allah. Nah, jadi kalau ini saya bertanya langsung menjawab karena saya sudah tahu jawaban kamu seperti itu. Nah, lalu kamu berkata kemanusiaan Yesus yang berdoa kepada Allah. Secara tidak langsung kamu yang melihat Yesus itu hadir itu bukan Allah. Karena bagi kamu Allah yang kepada Yesus itu hanya gelar yang sifatnya temporary, yang kayak presiden berlaku hanya sampai 5 atau 10 tahun, gubernur 5-10 tahun. Jadi bukan sesuatu yang melekat. Tapi yang kamu tidak tahu, Allah itu bagi Kristus Yesus itu adalah melekat karena dia adalah penyataannya. Gitu. Betul. Setuju ya, saya setuju. Ya kalau kamu setuju, mengapa bukan Bapak? Ini masih lintas agama, lintas denom atau tadi dulu gue nanya, lu udah ngomong banyak, gue nggak boleh nanya. Gue mau tanya doang. Kalau masih head to head silakan. Kalau masih head to head silakan atau sudah lintas denom, lintas agama. Ya makanya sekarang gue tanya ini. Masih head to head. Ini bangke nih anak nih. Gue nanya baik-baik, diam dulu. Gue nanya. Saya bingung. Apakah ini makanya gue tanya ke semua audiens di sini. Apakah masih head to head atau sudah lintas agama, lintas denom? Kalau masih head to head gue diam. Tapi ini kan udah ada Malikil, ada Salomo, ya kan? Apakah lintas denom sudah nih? Apa tetap sepertinya lintas denom, Pak Unggul? Sangat lintas denom ya. Saya tanya lintas denom, gue izin ini masih head to head nggak? Saya juga bingung. Head to headnya sama siapa gitu loh? Iya kan kita berdua yang bicara. Gitu. Tapi nggak ada satupun yang berani bilang dengan tegas saya lawan kamu. Ya udah ada. Saya juga bingung gitu loh. Dari tadi kan saya bilang, ayo kita diskusi, bro. Oke, Maliki. Berarti Maliki, gimana? aku Kita mau masih nanya kembali nih. kepada Ya udah, head-to-head antara Kristen Tritunggal dengan Islam atau Kristen Tritunggal dengan Oneness, itu aja. Tritunggal itu bukan Kristen. Sebentar Pak Salomon gini. Tritunggal itu bukan Kristen aja gitu loh. Jadi sebentar. Tritunggal itu bukan Kristen. Masalah Bang Bil. Sebentar. Saya coba buktikan. Bukan. Saya coba buktikan ya. Tritunggal itu bukan Kristen. Saya buktikan dari Alkitab. Bentar ya, saya buktikan dulu ya. Dalam Kolose 2, Anda buka ya, boleh. Anda boleh buka di Kolose 2. Kolose 2 ya. Ayatnya yang kedua ya. Gnosin theo misterio tou theo patros Christo. Nah, Tritunggal itu kan tidak percaya Yesus itu Allah Bapa. Tou patros, tou Allah Bapa Kristus. Nah, kalau kita baca dari Vulgata itu kan abad ke-5. Dikerjakan itu abad ke-3, selesainya abad ke-5. Vulgata, Kolose 2 ayat 2. Kalau di Vulgata itu jelas. Ya, setelah ini baru Anda tanggapi ya. Dan Anda harus bisa tentukan Anda bukan Kristen, bro. Nih.
Bang Malikil. Ini sebentar Salomo, saya baru mau bernapas nih. Sebentar Bang Salomo, sebentar. Ya. Biarkan Bang balikin dulu, nggak apa-apa. Ini vulgata ya. Un consolentur horda ipsorum instructi in carietate et in omnes divitias plenitudinis intellectus in agnitionem misteri Allah Dei Bapa Patris Christi Kristus Yesus. Jadi Allah Bapa itu Kristus. Nah, kalau ada Kristen berkata, Allah Bapa itu bukan Yesus. Nah, dia bukan Kristen, dia nyamar sebenarnya. Gitu, lanjut. Oke, saya lanjut ya, Mas ya. Oke, saya lanjut ya. Nih, contohnya saya juga dapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan nih. Ah, ini kenapa Bang saya repot kalau misalkan ketika Yesus bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah diam dalam diri Yesus. Ini repotnya di sini nanti, Bang. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia, Yesus, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang telah dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, repot kalau Yesus adalah Bapa. Repotnya di mana? Artinya harusnya dia nggak usah tulis sebab Allah menyertai dia. Harusnya dia bilang aja, tinggal dia tulis aja sebab Yesus menyertai Yesus. Atau enggak gini narasinya harusnya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus dan kuat kuasa, Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis sebab Yesus menyertai Yesus. Nah, itu repotnya, Bang. Nah, kalau terus lagi selain itu, ketika dalam Matius 3 kronologi Yesus dibaptis. Nih. Matius 3 ayat yang ke-16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada saat itu ia juga waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya ya. Kita juga orang-orang Kristen juga Roh Allah di sini adalah Roh Kudus kan, sudah pasti. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi kalau Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Yesus, ya repotnya di sini, Bang. Yesus nih di bawah nih ya, nih habis dibaptis dia nih. Gini, Bang. Lalu ada burung merpati nih, burung merpati nih. Ini Yesus. Lalu ada suara dari langit nih. Ini Yesus, ada berapa Yesus di sini? Nah, jadinya jadi Tri Yesus. Bedanya gini. Saya Tritunggal, kalau Bang Malikil Tri Yesus, itu aja. Bedanya di situ. Nah, makanya coba saya jelaskan terus kalau memang Yesus adalah Allah Bapa. Coba saya jelas sedikit, kita diskusi biasa aja. Kalau kita tenang gini kan enak diskusinya. Nih, dalam Yohanes 20 ini kronologi Yesus bangkit ya pada pagi hari ya, mumpung dekat Paskah Kristen juga. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus pergi kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Yesus yang bilang ini tinta merah ini, Yesus yang bilang dia akan kembali kepada Bapa dan Bapamu. Nih, kepada Allahku. Ku-nya ini siapa? Ini Yesus yang bilang kepada Allahku. Yesus punya Allah dan Allahmu, kepada Maria Magdalena. Nih. Nah, sekarang kalau Bang Malikil bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah ehad di dalam Yesus, ya Yesus adalah Bapa, terus bilang Yesus akan pergi kepada siapa ini? Ya, coba silakan Abang jelaskan pakai minimal 2 ayat lah. Boleh lah. Saya pengen klarifikasi sedikit dari Anda. Jadi menurutmu Yesus punya Tuhan dan punya Allah, ya 2 atau 4? Kamu percaya 2 Allah, 3 Allah atau 4 Allah? Coba. Kenapa, Bang? Kamu percaya 2 Allah atau 3 Allah? Saya nggak percaya banyak Allah, Bang.
Saya percaya kepada Astagfirullah. Allah yaitu Bapa dan anaknya yang tunggal itu Tuhan ada di 1 kita. Korintus 8 ayat 6. Sebentar Pak Ada Salomo, pada 1 Korintus Pak 8. Salomo, Pak Salomo sebentar. Gini, saya tanya dulu, bagimu Yesus itu Allah atau bukan? Bagi saya Yesus adalah Allah. Oke, Bapak Allah. Oke, kamu kenapa membantah saya dalam membawa Alkitab bahwa Yesus itu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan? Lalu kamu ketika mau dibawa ke dalam pemahamanmu itu, pada kesimpulan dari pemahamanmu, kamu langsung salto. Mengapa? Gini loh Bang, saya jelasin Bang ya. Oke. Saya jelasin nih. Oke. Kan tadi Abang bilang Tuhanmu tuh ada Yesus punya Tuhan. Saya jawab. Iya, Yesus punya Dia Tuhan, sendiri punya loh. Allah. Maksud kita- Ya. Iya. Enggak, Abang ngakui juga enggak? Yesus punya Tuhan yaitu Bapa. Oh no, Iya no, nggak? no, nggak ada. Saya nggak ada berbicara begitu. Itu Ini kamu yang perkataan mengakui. Yesus Bang, Matius 11 ayat 25 Bang. Kalau Abang Iya, nggak itu suka, bisa Abang saya ambil aja jelaskan. itu kalau punya Alkitab. Jangan putus Coba asa jelaskan begitulah. dulu Gimana? Jangan Enggak, putus saya nggak asa. Makanya saya bilang repot Bang. Contoh, makanya saya di sini supaya Bang Billy Kesempatan percaya kita Yesus kapan Mesias. nanya? Sekarang Bang Billy aja nggak percaya Yesus Mesias, apalagi Bang Billy percaya kalau Yesus itu YHWH gitu loh. Bukan, kita ingin pastikan supaya kita itu punya target loh bro. Kamu kan politeis, ya kan politeis. Kamu tidak mengakui Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Allah, toh benar toh? Kamu kan tidak percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Allah, benar toh itu? Nah, kita percaya Yesus. Sebentar Pak Salomo. Kita percaya Bang. Loh, Anda percaya kok gimana? Coba tanya penonton sini, penonton. Dia percaya Yesus satu-satunya Allah, tetapi Bapa bukan Allah. Kamu gimana ini? Saya Coba percaya perbaiki logikanya. Bapa adalah Allah, ya kan? Nah, Iya. nah ini yang menjadi problem bro ketika kita diskusi dengan Tritunggal. Karena Tritunggal itu bro tidak pernah konsisten di dalam bernarasi. Dia kalau orang menjelaskan Yesus itu satu-satunya, dia menolak ada Allah lain, ada Tuhan lain selain Yesus. Kita kejar dia di tiganya, dia larinya di satu. Kita kejar dianya di satu, dia larinya di tiga. Karena gini Bang, pertanyaannya harus ini dulu. Pak Salomo, Anda boleh Yang diam. kamu Salomo, tanyain itu sebentar. Yesus yang adalah sang Sebentar dulu. firman atau yang kamu Iya, sebentar. Jadi gini Bang Salomo ya, makanya saya bilang repot Bang Malikil kalau Bapak Putra dan Roh Kudus adalah Yesus ya kan? Kan Abang kan monoteis matian monoteis kan? Tapi bedanya Bang Billy monoteis dia menyembah YHWH, Abang menyembah Yesus ya kan? Ini Nah, dasar kalau argumentasi, dasar argumentasi kamu membedakan sebutan itu, gelar Tuhan itu apa? Dasar argumentasinya apa? Hanya karena penyebutan atau apa? Karena dia Bang. Sekarang gini Bang, kenapa saya menyebut Yesus karena Tuhannya? Karena dia mempunyai otoritas kepemerintahan di bumi dan di sorga. Matius 28 ayat 18. Terus kenapa kamu ketika ditanya Tuhanmu berapa, kamu jawab satu, padahal ada berapa Tuhanmu? Ada 3. Kamu gimana sih? Coba jujur. Menurut Abang arti kata Tuhan itu apa? Ya, kok lari kepada Tuhan. Enggak. Tuhan saya tanya itu dulu, gini. ngerti nggak? Ya udah. Nah, Kamu coba rekam jelaskan. ucapan saya supaya jadi pelajaran buat kamu Iya. gini. Jadi yang disebut keberadaan itu adalah ruah. Ruah itu disebut, sebelum ruah itu disebut Elohim, ruah itu sebutannya dia. Jadi singular. Di dalam Kejadian 1, Bereshit barah. Pada mulanya dia menciptakan. Jadi bukan pada mulanya Allah menciptakan, salah itu. Pada mulanya dia menciptakan, dia itu Allah. Jadi sebutan bagi Tuhan pertama kali adalah dia, bukan Allah. Nah setelah dia baru Allah. Setelah Elohim baru namanya Yotevafe. Setelah namanya baru Adonai gelarnya. Nah sebutan Allah bagi sang keberadaan karena dia menciptakan. Ya, dengan kata Elohim. Tidak pernah Elohim itu Yotevafe barah dengan kalimat Adonai, nggak ada. Bara itu sandingannya pasti Elohim ya atau Yotevafe. Nggak pernah bara itu Adonai, nggak ada. Karena Adonai adalah sebutan bagi Tuhan atas kepenguasaan apa yang dia ciptakan. Itu. Ya. Nah, oke, kembali ke pertanyaan Bang Malikil ya. Kenapa loh? Terus saya menyebut Yesus Tuhan dasarnya di mana? Ya karena dia berkuasa di bumi dan di sorga nih. Ini perkataan Yesus sendiri dalam Matius 28 terus ayat 18. Bapak pensiun.
Ya Bapak Tuhan itu kemana? penguasa kan? Iya, Bapak kan juga Tuhan itu penguasa langit dan penguasa. bumi. Iya. Nah terus ya tetapi Allah yang berkuasa di atas bumi dan di sorga memberikannya kepada Yesus kuasanya sebagai anak Oh, jadi manusia. Bapak Nih, maksudmu Yesus. Bapak pensiun begitu? Ya enggak lah, memerintah bersama-sama lah. Oh, berarti ada dua penguasa, ada dua Tuhan. Nah sekarang saya tanya dulu. Nah, Saya oke, tanya, ada dua saya ngomong penguasa? kan. Oke, sebentar. Kita buka ya, dalam Mazmur 110 ya. Aduh. Dalam Mazmur 10, Mazmur 110 ya. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, Apa itu duduk? sekarang pertanyaan saya, Sebelah kanan itu bentar, apa? sekarang saya tanya sama Bang Malikil. Nah, Daud itu diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa oleh Allahnya. Kok Daud Apakah sih? Allahnya menjadi pensiun gitu? Jadi Siapa berhenti, bilang itu tidak kepada berkuasa Daud? lagi? Itu kepada Daud? Iya, ya memang iya kan. Coba dia baca diberikan baik-baik. kuasa. Coba baca Nah, sekarang baik-baik. kan abang bilang, loh iya, nih Yesus perhatikan ya. Yesus mendidik Mazmur mereka 110, dan berkata, nih ini perkataan Yesus apa enggak nih? Saya mau tanya dulu nih. Bukan. Mazmur 110 kau Bukan baca perkataan dulu Yesus. baik-baik. Nih. Udah. Iya, Kalau saya kamu kembali nggak dulu udah ke kamu Yesus itu. kamu diam saja kalau saya jelaskan ini. Enggak. Kamu nggak ngerti. Ini perkataan Yesus apa bukan? Yang Ini di mana? perkataan Yesus apa bukan? Yang di mana? Ini Matius 28 ayat 18. Ben, pakai timer aja Ben, Matius biar nggak 28 ayat berisik. 18. Ya, gini. Mazmur 110 itu bukan kepada Daud. Kamu salah bacanya. Gini ya. Mazmur 110 ya. Kamu terlalu banyak, terlalu sering bergaul dengan Pak Bom yang nggak ngerti, makanya begini. Mazmur Iya. 110. Sebentar. Enggak apa-apa. Mazmur Daud. Demikianlah firman Adonai kepada Tuanku. Jadi Tuanku ini siapa? Ini bukan Daud. Jadi kepada siapa? Ya, sebentar. Saya jelaskan. Tuanku ini ada. Ya, sebentar. Ini di sini kuncinya. Duduklah di sebelah kananku. Jadi Tuanku ini adalah dia sendiri karena berbicara otoritasnya. Sebelah Ya, kananku. otoritas. Sebentar. Itu otoritas maksud saya. Iya, ini sebentar saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan bahwa Tuanku yang disebut di sini adalah Adonai sendiri. Saya jelaskan nih dengan ayat yang lain supaya kamu ngerti gini loh. Dan kamu punya perbekalan. Sebentar, santai lah. Iya. Nih, Iya, di iya. dalam Yesaya, bukan kamu nggak pernah dengar ini bro. Dalam Yesaya, ya saya tahu kok Anda ketawa bagaimana itu. Saya ngerti. Ayat 8 nih. Yod-Heh-Vav-He telah bersumpah demi tangan kanannya. Jadi Tuanku di situ berbicara tentang dia. Ini kalau mau dihubungkan tentang Mesias. Jadi Mesias itu adalah dia sendiri. Berbicara Iya, sebelah Mesias kanan. itu dia sendiri. Shh. Kalau kamu percaya dia sendiri, tidak ada Yod-Heh-Vav-He yang lain. Yod-Heh-Vav-He itu singular. Dari dulu saya taunya Mesias tuh manusia, Bang, bukan Yahweh, Bang. Oke, jadi Yesus menurutmu bukan Yahweh ya? Iyalah. Oke. Masa Yahweh Oke, kalau Yesus bukan Yahweh. ditikam, Yahweh digebuki sampai mati. Oh. Kalau kamu minta ayatnya, saya bisa kasih ayatnya. Yahweh ditikam. Kembali lagi nih, Bang. Oke. Santai, sekarang saya jangan tanya lagi. loncat-loncat. Saya mau Gini. ngetes Abang. Ini kan di sini kan Seru. Yesus berkata ya kan, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kan Abang kan wanes, mati-matian wanes nih kan. Iya, nih. Yesus diberi kuasa. Siapa memberi Yesus kuasa? Ya, jadi diberi kuasa kamu pahami secara literal. Gini, kamu diberi kuasa itu loh, menghibur diri loh. Langsung ke bahasa asli aja Bang Herdi kayak Iya. kemarin, langsung ke bahasa asli aja kan. Enggak, orang Masalahnya dia nggak ngerti kalau YHWH sang pencipta itu nggak akan mungkin mati, Bang. Kalau Ya, cuma ada- bahasa ada Yunani ayatnya. masih bisa bermain. ada ayatnya Coba Bang Herdi langsung atau gini bahasa aja gini. Yunani aja langsung kayak kemarin, skak langsung. Oke, gini. Ya, saya Langsung. coba buka. Saya cuma butuh jawaban aja yang Iya, sebentar, Bro. Sebentar. aku akan kembali kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku diberikan kuasa. Siapa memberi kuasa itu? Itu Kalau pertanyaan kamu saya. memahami diberikan kuasa secara literal, itu sertijab namanya.
Jadi diberikan kuasa itu Tapi bukan abang nggak literal. mengerti artinya memerintah secara bersama-sama itu abang nggak ngerti. Lah iya, Tuhanmu dua, tapi kenapa kamu ngaku satu dari tadi? Minta ampun kau ini. Makanya jujur dalam Penguasa beriman. saya Yesus bang. Iya, Tuhanmu berapa? Tuhanmu siapa? YHWH mati ditikam, mati digebukin. Masuk akal nggak? Ya kalau itu ayatnya gimana? Kalau itu ayatnya gimana? Loh, kok kamu ketawa? Langsung bahasa asli aja bang. Enggak. Ya kayak gini. Justru abang itu melawan perkataan Yesus bang. Katakan Bahasa asli, Yesus dia bilang terlalu banyak ngeles aku ini." anak Allah gitu loh. Yesus itu Iya. anak Allah, bang. Kamu ngerti nggak kata Bahasa anak? Yunani skillnya. Kata anak, kamu menurut kamu anak gelar bagi Tuhan Yesus itu anak literal atau figuratif? Anak gimana? Anak. Maksudnya gimana? Anak Allah gelar kepada Tuhan Yesus itu bermakna literal atau figuratif? Iya. Kalau konsekuensinya gimana nih? Jelasin. Kalau anak Allah secara literal dan apa tadi figuratif itu gimana? Kalau figuratif, coba saya makanya- pilih figuratif deh. Jawab Coba. aja. Makanya jawab gini aja. ya, saya Kan ditanya, jelaskan. saya jawab. Iya sih. Makanya jangan ketawa Bahasa Indonesia. kalau nggak tahu jangan ketawa. Bang Gini Herdi, jangan mendengar. kelamaan di bahasa Indonesia, jangan kelamaan. Jangan kelamaan Iya, di bahasa Indonesia langsung. bahasa jadi asli. begini. Terlalu banyak menyimpang ya. Ya, jadi tentang gelar anak Allah bagi Tuhan Yesus itu bukan dalam konteks literal. Kamu jangan banyak ketawa, kamu nggak tahu. Gini, konteks anak bagi Tuhan Yesus Iya, itu Bang, saya tahu. Lah, kalau kamu tahu coba jawab apa ya? Anak Iya, Allah? iya, saya bilang apa? iya. Lanjut. Iya, kamu bilang tahu, saya Anak tanya. Allah itu istilah Apa? Mesias bang sebagai anak Allah. Iya, itu literal atau figuratif? Iya, anak Allah itu Mesias bang, nggak mungkin Allah yang jadi manusia. Konteksnya anak gelar anak bagi Tuhan Yesus itu literal Enggak, atau ayatnya di figuratif? mana bang YHWH jadi manusia itu loh? Tidak ada Mana YHWH kata-kata jadi di sini? manusia. Aduh, minta ampun. Di dalam original teks, Makanya di dalam original teks tidak ada YHWH jadi manusia. pertanyaan saya dari tadi itu simpel sebenarnya bang. Yang memberikan Yesus kuasa itu siapa bang? Ya berarti Yesus sebelumnya nggak berkuasa, diberikan kuasa toh, benar? Iya, yang memberikan kuasa itu siapa? Nah iya udah. Kamu mau nyembah ciptaan memberikan Yesus berarti. kuasa itu siapa? Iya kamu mau nyembah ciptaan. Yang memberikan Yesus Gini, kuasa itu siapa bang? saya jelaskan secara logik ya. Saya jelaskan secara logik. Kalau diberikan kuasa, ini menghibur diri dia ini. Nggak jawab aja bang, nggak jawab aja. Iya, saya tahu, saya paham kamu menghibur diri karena kamu nggak bisa membaca Di sini apa. abang mesra bang, tapi di belakang abang gontok-gontokan. Yang satu percaya penciptanya mati sama manusia, yang satunya nggak percaya penciptanya mati gitu loh. Maksudnya? Gini loh bang, gini bang, saya tuh percaya bang, saya tuh percaya Yesus adalah anak Allah. Kan bedanya sama abang. Makanya saya abang tanya, percayanya Yesus anak adalah Allah apa? anak Allah itu, coba kamu santailah. Anak Allah itu saya santai kok. bermakna literal atau figuratif. Kalau literal gimana? Nah kan kamu bodoh mendengar ya gini. Kalau literal, ya saya jujur, kamu kan tidak tahu bodoh toh gini. Iya, Jadi iya, kalau iya. anak itu gelar bagi Yesus itu dalam paham literal, maka Kristus itu adalah ciptaan. Karena anak secara literal itu dari ketiadaan menjadi ada. Bang, memang Yesus itu ciptaan. Ya kamu kan nggak tahu bro. Gini saya kasih tahu supaya kamu ngerti. Manusiawinya memang dia tuh dilahirkan, Bang. Oh, gimana? Mesias adalah pencipta. Yesus Mesias, berarti Yesus bukan pencipta dong. Yang pencipta tuh sang Mesias firman. itu yang diurapi bang. Kalau Yesus itu Iya, adalah yang diurapi, yang minta diurapi oleh ampun siapa? ini orang ini. Gini, saya tanya Yesus bagimu pencipta tidak? Yesus Bagi dalam saya. keadaannya sebagai sang Loh, firman. Yesus dia baru adalah lahir pencipta, Bang. oleh Bunda Maria kok. Oh, jadi bukan pencipta.
Wah, ini sudah dekat mau disadatin. Mungkin Indra Mose mau lanjut. Lanjut Indra Mose. Sudah hampir disadatin ini. Indra Mose. Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Yesus itu nama kemesiasan, nama anak manusia. Ya udah, kalau dia baru ada berarti dia dari ketiadaan menjadi ada ciptaan itu. Yesus disamakan dengan Yesus itu YHWH. jadi manusia, karena ia kan mau menebus, Bang. Makanya Yesus disebut Adam kedua. Modal ketawa Yesus ini. juga kan disebut Adam kedua, Bang. Malikil, Billy aja nggak sudi, YHWH-nya disamakan dengan anak manusia yang mati. Asyadu. Modal ketawa ini. Asyadu. Aduh. Ayo ikutin Enok. Sepertinya salah ini teman-teman. Saya sedikit ya, boleh ya? Jadi kalau biasa, jadi reaksi. Kita dengar suara Bang Nasir Jadi Saleh, coba. teman-teman Tritung berarti konsepnya itu bahwasanya Yesus itu Ya, adalah Bang Nasir Saleh gimana Bang Nasir? Yesus Yesus ciptaan itu tadi. manusia, Bang Abraham. Yesus itu manusia. Saya nggak menyangkal Yesus Gini. manusia gitu loh. Oke. Boleh saya gini komen ya, sedikit? teman-teman. Boleh saya komen? Nanti, Sedikit saja. Saya dari Sebentar, kita dengar dulu Bang Saleh ngomong, Bang Saleh. Sedikit saja Bang, Gimana, sedikit saja Bang. Iklan Bang, iklan Oke, Bang, oke, iklan silakan. Bang, iklan. Iklan sebentar aja. Silakan, Jadi Bang begini, Indra, ya. yang pertama, saya ini bingung. Yang Wanes tertawa, yang Tritung tertawa. Saya bingung yang bener yang mana, yang salah yang mana, sama-sama tertawa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tritung ini Enok dan kawannya ini menyalahkan Herdi Malikil Amala. Dia bilang gini, Herdi, berarti kamu sudah menyamakan anak manusia Yesus dengan Bapa. Nah, padahal dia sendiri juga menyamakan. Kenapa? Kalau beda dua-duanya, kenapa sama-sama di Tuhan? Karena sama-sama Tuhan. Itu saya bingungnya di situ. Maksudnya siapa menertawakan siapa? Nah, kurang lebih gitu teman-teman yang lain silakan. Ya, lanjut Pak Iya. Pak Nasir gimana? Begini, saya jadi teringat dulu tahun 90-an ada film itu yang dibuat oleh Mel Gibson, itu namanya Priest ya. Dimana di situ pada masa sebelum penyaliban Yesus sampai penyaliban. Nah, di sini banyak masyarakat, terutama orang-orang Yahudi. Karena ini roomnya Bang Billy kan Bang Billy agamanya Yahudi ya, Jews ya. Itu mereka marah gitu dengan film itu, sehingga tidak terkenal film itulah, flop ya, karena diganjel oleh orang-orang pengaruh di Amerika. Nah, sebetulnya kalau saya melihat perdebatan tadi, ini sebetulnya salah room gitu. Diskusi ini bukan pada room yang seharusnya menjadi perdebatan para Kristiani. Entah itu mau Tritunggal atau apapun itu yang tadi diperdebatkan. Tadi Bang